Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa laqad atayna Luqmanal hikmata an iskurillah wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ghulamir rahinnatum bi ngaqiqati tuzbangu anhu yauma sabingihi wa yusamma wa yuhlahu rash. Wa qala aidan hakul waladi ala walidihi ayyuhsina ismahu wa adabahu wa ayyu'allimahu al-kitabah was-sibahah war-rimayah wa alla yurzaku illa tayyiba wa ayyuzawwijahu idza adrak. Dateng para bini sepuh pepunden ingkang satuhu kinabekten, dateng pangarsaning praja panjenenganipun Bapak Dukuh, Bapak RT, Bapak RW, minangka pantum-pantuming para kawula dasih ingkang pantes pikantuk pakurmatan, para alim, para kiai, para ustadz, ustadzah ingkang rinten kelawan ratri sumanding wahyoning ilahi minangka penuntun kiblating pamendah panembah ingkang saestu kula ta'zimi. Sedaya jamaah ingkang boten saged kula sebat setunggal buku setunggal rahimakumullah, insyaallah ingkang tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Langkung-langkung ibu-ibu nyunapunten kula ungkuri nggih nyunapunten wonten ing wingking. Saestu ingkang sepisan monggo panjenengan sakula mboten kendhat anggenipun syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat ingkang kathah sanget. Panjenengan sakula sami sarujuk bilih nikmatipun Allah menika sampun kathah. Padahal nikmatipun Allah sing kathah menika nembe 1% Bapak. Ingkang 99% menika badhe kita tampi benjing wonten ing akhirat. 1% saja sudah merasa banyak, tetapi tidak ada batasnya banyaknya sampai seberapa. Bapak Ibu, kinten-kinten nikmatipun Allah sampun kathah nggih Pak, sarujuk to Pak? Sampun kathah napa nembe sekedhik? Nah, gandeng sampun kathah sampun cekap napa dereng? Nah, nggih. Nek sing mumpun ki malah ora patek percaya iki. Karena manusia itu sunatullah mempunyai watak kurang. Nek kita aturaken wonten ing surat Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halunga. Al-Ma'arij ayat 19. Satemene Gusti Allah nyiptake manungsa menika kagungan watak grenengan gresula. Idza massahu sarru jazunga. Nek apa sing dikarepe ora di ijabah utawa urung kelakon ki anane ya ming grenengan gresula. Wa idza massahul khairu manunga. Ning nek sudah diberikan kebaikan apa yang kita inginkan diberikan Allah, manusia banyak yang lupa. Nah, watak yang enggak baik ini bisa kita hilangkan dengan sholat. Nah, diteruski illal musallin alladzina hum, dan seterusnya di ayat berikut ini diakhiri dengan daimun, kecuali
Orang yang tidak banyak gerenengan atau menghilangkan gerenengan itu kecuali yang sholat dan sholatnya terjaga. Artinya terjaga ya mestinya sholatnya bagus. Artinya sholatnya bisa dilakukan tepat waktu, berjamaah. Kira-kira sampun mekaten dening nggih Pak nggih. Pengajian wi bedane karo tontonan cedhu ngeten kok nggih, pengajian nggon ngarep dadi siriki ngeten kok nggih. Nek tontonan kan nggon ngarep dadi rebutan. Terus sing ngaji ya tak amati tuwa-tuwa. Sing enom mbok menawa radundang iki Mas Bowi. Latin. Iya. Dalu menika panjenenganipun Mas Bowo kagungan putra ingkang nomor kalih kaleres kakung. Alhamdulillah anak sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala, titipan dari Allah untuk Mas Bowo. Maka dititipi oleh Allah kanugrahan yang berupa anak yang nomor 2 ini, mensyukurinya malam ini dengan menebus hari ke-7 pas kebetulan dalu menika hari ke-7 dari setelah lahir. Kullu ghulamir rohinnatum bingaki koti tuzba'u anhu yauma sabingi. Setiap bayi lahir menika tergade kalian akikohipun. Artinya anak yang belum diakikoi diibaratkan ngadek ki barang teng penggadian dereng ditebus. Nah, malam ini Mas Bowo menebus anaknya, putranya sing kaleres kakung menika sesuai dengan hadis Nabi sabingihi, hari ke-7. Kalau pelaksanaan hari ke-7 ini apapun alasannya, kalau sudah siap, sudah mengikuti sunnah Nabi. Terus kalau belum bisa hari ke-7, ini jumhurnya atau rujukannya ini adalah ulama. Tapi kalau hadis Nabi ngendikane Nabi hari ke-7, selain hari ke-7 yang diikuti penafsiran dari para ulama. Kalau memang belum siap, kapan siapnya itu bukan dari rujukannya Rasulullah, tetapi ulama membolehkan. Karena apa? Hukum akikah itu sunnah mu'akadah, sunnah. Walaupun sunnah, moga-moga jangan kita sepelekan kalau memang kita mampu. Kadang kata Pak sing montore apik-apik regane dhuwur-dhuwur di putra ora diakikoi jebule akeh. Teng daerah Kilen, teng mriki ya ora beda. Artinya apa? Beli motor mahal seharga 18 juta, 20, 30 mampu, tetapi kadang-kadang punya putra karena mungkin belum siap dari sisi ilmunya, kalau hartanya jelas sudah, akhirnya tidak melakukan hal tersebut. Nah, alhamdulillah Mas Bowo kali ini melaksanakan sunnah Nabi dengan akikah, sudah disembelihkan kambing 2, dan insya Allah nanti kita semua akan bisa bareng-bareng mensyukuri dengan menikmati daging kambing yang sudah dimasak tadi. Kalau matur ngaten kantenan kalau wau kula pun mriki sore wau dados insyaallah. Nggih. Bapak Ibu, akikah mujudaken syukurnya kepada Allah atas kanugrahan putra yang diberikan. Jadi asyukru huwa tasarrufu nikmah limardotillah, mensyukuri nikmatnya Allah, kanugrahan Allah yang berupa anak ini dengan ditebus, dengan dilakukan disembelihkan kambing pada hari ke-7. Karena yang namanya anak itu adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga. Intinya anak yang dititipkan kepada Mas Bowo
yang dititipkan Allah kepada Mas Bowo ini harus dijaga dengan benar-benar agar menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan solehah. Karena ternyata ukuran keluarga dikatakan bahagia, di samping banyak catatannya ternyata ada yang namanya al-auladul alal abror. Dalam berumah tangga itu akan merasa bahagia kalau mempunyai putra putri yang baik. Ukuran rumah tangga yang bahagia itu kalau punya putra putri yang soleh dan solehah, begitu. Nah, mila anak yang soleh dan solehah ini tidak mudah membentuk, menjadikan anak yang soleh dan solehah ini tidak mudah. Seharusnya proses membuat atau menjadikan anak kita ini soleh dan solehah ini, kalau setelah lahir ini sudah terlambat satu step. Mestinya pada waktu di kandungan ibu itu sudah mulai ditanamkan tauhid melalui ibunya. Artinya apa? Didengarkan hal-hal yang baik melalui telinga ibunya. Suaminya membacakan Quran dikala istrinya mbobot. Ngaten mboten Pak Riyen kayak garwane mbobot sok maos Quran mboten Pak? Majalah. Oh majalah. Napa malah pun lali nggih? Ya memang tidak mudah, tapi ini sudah mulai proses ditanamkan sebelum lahir. Maka ada satu keluarga Pak, satu keluarga itu suaminya itu kalau bepergian tidak pernah tidak pamit sama istrinya, karena istrinya yang bobot ini harus dipamiti dan sebelum pergi megang perutnya dan mendoakan istri yang baru bobot dengan doa yang paling pendek untuk mohon anak nanti menjadi anak yang saleh. Apa doanya? Robbi habli minas solihin. Anak yang soleh, mohon kepada Allah doa yang pendek, Robbi habli minas solihin. Maka sebuah doa, sebuah ikhtiar usaha, sebuah keikhlasan dan juga sebuah ilmu yang harus kita tanamkan kepada anak kita harus sudah mulai. Kalau ini sudah lahir, iya mestinya apa yang harus dilakukan. Sebentar Bapak Ibu, koncoku tak ngantuk. Kita mensyukuri nikmatnya Allah dengan menyanyikan sebuah lagu syukur ya. Ya Mas. Maaf deh. Saya diberi waktu berapa menit Mas? Lah bapaknya saya tak kira iki mau acarane sumene cek sebelurung Pak ya. Asal pinter kok tuan rumah ndak do kondur ngoten. Ya, sebuah lagu syukur. Menungso dicoba kelawan kesenengan lan kemewahan kepinginane keturutan urip sarwa kecukupan dheweke ngomong
kanthi gampang iki kanugrahane pangeran dheweke ngomong kanthi gampang iki kanugrahane pangeran salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassala bismillah wa biladi rasulillah wa kullil mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Untuk menjadikan anak yang soleh dan soleh dan solehah, tidak semua kebutuhan anak itu kita penuhi. Dicoba uripe rekoso dheweke njur padha kandha jarene Allah ora tresno. Menungsa dicoba uripe rekoso dheweke njur padha kandha jarene Allah ora tresno. Anggepe tungane ora pernah dikabulke saben dina mung Rasulullah perintah njur disepelekno saben dina mung Rasulullah perintah njur disepelekno. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassala bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. eling para manungsa aja kandha Allah katresno sugih dudu ukuran mulya mlarat dudu ukuran ino. Eling para manungsa aja kandha Allah katresno sugih dudu ukuran mulya mlarat dudu ukuran ino. Sugih marat pujian tumrap wong sing padha iman menawa sugih do syukur menawa mlarat do sabar menawa sugih do syukur menawa mlarat do sabar. Salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassala bismillah wa bilhadi rasulillah wa kullil mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah.
putranipun Mas Bowo sudah lahir dan hari ini sudah memasuki hari yang ke-7 dan sudah dilakukan yang namanya akikah. Dan ini selanjutnya untuk menjadikan putranya nanti menjadi anak yang soleh, maka pertama disyukuri dengan akikah. Yang kedua nanti akan ada badhe wonten potong rambut simbolis. Nah, potong rambut simbolis menika mujudaken syukuripun mensyukuri yang kedua setelah disembelihkan kambing. Nanti pencukuran yang pertama mboten potong rambut dalu niki mboten. Dalu menika namung simbolis dipun paseksan panjenengan, mangke pencukuran sing sepisan menika dipun tali men mboten mabur, menika lajeng mangke ditimbang mawi timbangan emas. Ada berapa gram rambut pencukuran pertama menikah. Nah, bentuk syukur yang kedua setelah akikah adalah timbangan, hasil timbangan rambut itu dihargai boleh perak, boleh emas. Kalau dalam sebuah hadis banyak yang menyebutkan perak, tapi karena terlalu kecil mungkin terus dihargai dengan emas boleh. Ada berapa gram? Umpama ada 1 gram emas, sekarang harganya berapa? Kalau 800 atau 1 juta, ya 1 juta itu sebagai bentuk syukur yang kedua ini disodakohkan, diberikan kepada pembangunan pedukuhan, masjid, TPA, panti atau yang lain-lain. Itu mujudaken syukur yang kedua setelah akikah. Jadi bukan hasil potongan ini nanti, bukan. Ini hanya simbolis saja. Pensyukuran pertama menika. Namung sedaya wau yen longgar rezekinipun. Nah, ini karena akan membentuk anak yang saleh itu tidak mudah, Bapak. Dan perlu sebuah kesabaran. Mendidik anak itu harus membutuhkan kesabaran. Apa meneh putrane ge usia 3 tahun, apalagi sudah kelas 1, 2, masih anak itu masih labil, masih dikandani itu belum mungkin masih angel. Itu memang orang tua perlu kesabaran pertama. Yang kedua adalah butuh juga kelembutan. Jadi nek ngendikan teng putra alit niku ampun kasar-kasar. Apa meneh ora ming kasar, omongan sing terlalu jorok, sikil papat metu. Wong wonten lare 2 tahun setengah kok digetak kancane iki unine iki yo pas ya, Pak. Le misuh ku jan ngono. Wah, ngoten niku. Kok ngerti 2 tahun setengah maknane apa? Itu karena hanya tiru-tiru. Maka perlu kelembutan, perlu kesabaran, dan juga perlu contoh dari terutama keluarga dan orang tua. Anak sekarang jangan hanya disuruh ngaji TPA, jangan disuruh belajar tanpa didampingi atau dicontohi. Oh, nama masjid, bapak istuwo, nah, salah. Bapak, ayo nama masjid, tak terke, tak warai, tak kancani. Itu sebuah contoh, Bapak. Perlu kesabaran juga, iya. Nek dikandani angel, jangan keluar kata-kata yang tidak baik. Maaf ya, Pak, maaf. Saya tidak menyebutkan orangnya. Ada ya, Pak, nyeluk ke ngarani putrane itu dengan sebutan anak kambing, Pak. Cempeku ngoten niku. Padahal anaknya lho, Pak. Putrane niku. Putra orang, bukan putra, bukan anak kambing. Kok nyeluk ke cempe? Ada yang begitu. Maaf. Nah, ini sebuah ketelatenan, sebuah kesabaran, dan juga perlu kelembutan. Semua yang kita lakukan ini memang tidak lepas dari biaya, uang, duit. Tapi bukan duit semata-mata duit uang yang untuk beli-beli, itu bukan. Duit itu bermakna, tulisannya duit, D-nya pertama adalah doa. Kalau Bapak ingin menjadikan anak yang soleh, doa
Doanya bagaimana? Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minal muttaqin. Pengen keluarga, anak, istri sebagai penentram dalam rumah tangga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu Pak, pengen keluarganya, anak-anaknya sebagai ahli sholat. Doa juga, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu sebuah contoh doa-doa karena memang anak butuh sebuah doa terutama dari orang tua. Ya, itu doa Bapak Ibu. Kemudian yang kedua juga butuh ikhtiar, usaha. Carane kepiye? Maka caranya ya pertama, anak menjadi baik itu diawali dari ayyuhsina ismahu, nama yang baik. Nama yang baik itu kandungannya 4. 1 ngandung unsur doa, 2 ngandung unsur pujian, 3 ngandung unsur semangat, 4 ini kandungannya tidak terlalu panjang biar menghafal mudah. Pak guru le nulis nang ijazah ya ora repot, Pak dukul nggih KTP ya muat semua. Itu tidak terlalu panjang tapi minimal sekarang harus 2 kata Bapak nek ndamel nama anak itu. Ayyuhsina ismahu, nama yang baik, mukhlis, istiqomah. Terus kemudian Ahmad, Muhammad, Aisyah, Khadijah, itu pujian. Semangat juga ada ya Pak ya. Nek zaman biyen laire dina Setu pasarane Legi, kakung dijenengin sinten Pak? Tuh gimana? Nek putri itu Ginem karena lahirnya dina Setu pasarane Legi. Iya, kaya mau duan terus pasar nglahirke urung sempat nang rumah sakit lahir dhewe lanang langsung jenenge apa? Dal diri. Nah, lah apa? Medal sendiri. Itu semangat. Lajeng ada lagi juga nama yang baik itu tidak terlalu panjang ya. Kebetulan putranya Mas Bowo ini sudah diberikan nama Artanabil Arfa Wibowo. 3 kata yang tidak terlalu panjang, cukupan dan gampang dihafal begitu ya. Jadi ini pinginnya orang tua menjadi seorang pemimpin yang tinggi, seorang pemimpin yang baik, yang soleh dan berwibawa. Ini makna dari nama putranya Mas Bowo yang kedua ini. Ayyuhsina ismahu wa adabahu. Adab perilaku juga harus diberikan kepada anak-anak kita. Baik, maaf Pak, nek dahar tengah jengi lari niku ya ampun mawi asta kiri, mawi kedah tangan kanan. Terus nek ngeliling itu ya jangan tiru-tiru anak, justru anak diluruskan, dibetulkan Pak. Maaf kalau mbae ngeliling itu nek anake celat malah melu celat nggih Pak nggih. Itu memperhambat Pak, memperhambat perkembangan jelas ya. Kalau putranya celat, mimi cucu ya jangan diikuti, itu salah. Yang benar minum susu. Iya. Jadi itu Bapak Ibu ya, wa adabahu wa ayu alimahul kitaba wasibaha warimaya wa alla yurzaku ila thayyiba wa ayu zawijahu idza atraq. Itu semua sarana menuju kepada anak yang soleh atau solehah. Jadi Bapak Ibu, terutama adab, sekarang banyak sekali anak-anak yang sewu nek kali bae sok basa mboten Pak putune jenengan. Sok basa apa bahasa Indonesia? Ternyata tidak mudah ya Pak ngajari putu untuk. Nah ini yang salah ini sebenarnya
orang tua itu dari sisi putrane jenengan kudune menjadikan orang tua itu raja dan ratu. Artinya apa? Ojo nggo lengganan momong putu. Lah bapak ibu sok kon momong putune nggih Pak nggih. Oh lah itu berarti didadekke batur. Nah ini sebenarnya ini tidak benar, tetapi sudah umum. Nek ngendhe iki mbak titipi putu ya gelem-gelem bae karena putune, padahal bapakne ra tau nyangoni, sing jajake mbae mulih dijipuk ora tau dijoli. Bener mboten Pak? Sing kebangetan putrane jenengan ta? Mboten putune ta? Nah, mula ya kita mulai saat ini untuk bisa menjadikan putra-putri kita yang baik. Bahkan maaf, zaman saiki miturut yang saya terima informasi, mungkin Pak Dukuh juga sudah pernah nek duwe putra metu apa neh putri jam 10 durung kondur diminta untuk segera ditelepon ken kondur ken balik. Nek jam 11 kok ya urung bali, laporke Pak Dukuh, Pak RT. Jam 12 urung bali, laporke kantor polisi. Nah, bahasanya sekarang nek nglidih ki terlalu kejam, katanya terlalu jelek. Sekarang diganti dengan bahasa kejahatan malam. Sama saja ya. Hati-hati. Ya, mari kita semuanya putra-putri kita awasi, kita berikan apa? Contoh pengawasan, kemudian apa? Kesabaran dalam mendidik putra-putri kita. Ya. Karena konsentrasinya terpecah ini. Sebentar kalau tak caos sebuah lagu, semuanya akan menjadikan putra-putri kita yang baik. Dan kita sebagai seorang muslim tidak ada salahnya kita memberikan sebuah apa ya, sholawat kepada putranya Mas Bowo ya. Sholawat yang tepat, sholawat apa Mbak Ani? Tibil kulub. Ya. Ya, sinambi nenggara tenipun unjukan. Insyaallah waktu 10-15 menit lagi sudah kita tutup. Doa menuju untuk putra-putri kita baik memang butuh doa. Ikhtiar usaha juga harus ada unsur kesabaran, kelembutan dan ikhlas. Semua yang kita berikan kepada putra-putri kita harus diikhtiar dengan ikhlas. Ya, Mas. Mas MC langsung kan unjuk mawon nggih. Monggo Bapak sing sampun wonten unjukanipun. سيدنا محمد
وسلم. Jadi Bapak Ibu jangan pangapunten semonggo sinambi ngunjuk kula lajengaken dados membentuk sebuah anak yang baik, yang soleh dan solehah. Dan setelah terjadi atau anak tersebut menjadi anak yang soleh dan soleh, ternyata itu menjadi ukuran dalam berkeluarga, menjadi keluarga yang bahagia. Maka sebagai ukurannya bahagia itu di samping anak, tetapi juga al-baitu solehah, lingkungan Bapak Ibu. Saat menikah lingkungan luar biasa. Nek jenengan kula mboten ngati-ati, anak bergaul bebas, yang nanti getun ya panjenengan kula minangka tiyang sepuh. Karena awit punapa? Kullu mauludin yuladdu alal fitrah. Bayi lahir menika fitrah, fa abawahu, orang tuanya yang akan bisa membentuk menjadi anak Majusi, Nasrani atau Yahudi itu adalah orang tua. Jadi mugi-mugi Mas Bawo niki putranipun sing nomor kalih tesih alit, monggo segera dalam jangka awal ini harus dijaga kesehatannya dengan jangan lupa diberikan ASI eksklusif. Artinya apa? Putranya biar sehat jangan dikasih makan selain ASI. Ya, Mas Bowo harus pengertian, jangan ngerusui. Yang pertama itu karena air susu ibu itu nilainya luar biasa, akan lebih baik dibanding air susu sapi ya. Nutrilon, SGM dan yang lain itu akan lebih baik. Makanya ini harus dijaga benar kesehatannya. Dalam bentuk apa? Ya tidak hanya dari makannya, tapi juga biar sehat. Ini di situ ada kata-kata wasibahah. Wasibahah itu bermakna berenang. Maka sebuah kesunatan Bapak Ibu nek di putra alit ki diwarai renang. Renang itu olahraga yang sehat, seluruh tubuh akan sehat. Katanya loh Pak, maaf kalau jujur mawon kalau niku isani ngomong nek kon renang kalau isone ming satu gaya batu betul. Begitu jebur langsung jelingem Pak. Oh, pernah nong kerajaan kono latihan jelingem kula ki jan keplepek tenan kula. Ora ana sing nulungi kok Pak kula. Kapok bar niku. Nah, kepleset dikira ming jelingem jebul iku jane kepleset arep tangi ya angel tenan niku. Nah, makanya berenang itu mujudaken kesunatan itu untuk menjaga kesehatan Bapak Ibu. Nek boyok kejepit carape itu dengan berenang insya Allah sembuh. Ya, terus dari seluruh tubuh dari bawah sampai atas ini kalau berenang sehat. Makanya disunahkan ya, anak itu ben sehat disunahkan untuk dilatih berenang. Ya, di samping ASI tadi. Kemudian jangan lupa juga biar menjadi anak yang nanti terarah, ini warimaya, sebuah keterampilan. Kalau warimaya itu bermakna memanah. Makanya di sekolah-sekolah apa namanya SDIT itu dikasih latihan memanah, itu memang sunnah. Memanah, naik kuda, latihan naik kuda dengan memanah, keterampilan itu adalah sebuah kesunatan yang harus kita berikan kepada anak kita. Kalau kita tidak bisa ya carikan guru gitu ya. Ini dalam rangka memberikan sebuah ilmu juga dan keterampilan ya. Ternyata juga tidak lepas menjadi aneka anak yang baik itu sebuah rezeki yang halal Pak ya. Wa alla yurzaku ila thayyiba. Ternyata menjadikan anak yang soleh dan solehah ini juga berkaitan dengan rezeki. Kalau rezekinya ini tidak halal, umpamanya dari jenisnya sudah tidak halal, cara mencarinya juga tidak halal, ini akan menjadikan anak tersebut tidak baik. Mungkin karena
makannya makanan yang tidak halal, akhirnya menjadi anak yang berani sama orang tua, pinter, tetapi tidak berbakti kepada orang tua, sugih ning ora ngerti karo wong tua. Nah, mungkin juga karena itu dari memberikan rezekinya yang salah. Ya, wa ala yurzuqu ila thayyiba. Memang anak itu sudah lepas menjadi tanggung jawab orang tua, itu catatannya kalau wa ayu zawijahu idza atraq. Ini kalau anak itu sudah menikah, orang tua sudah menikahkan, ini memang sudah lepas dari tanggung jawab. Tapi kalau belum, ini masih menjadi tanggung jawab orang tua. Kesimpulan, Bapak Ibu, anak ini akan menjadi baik, apalagi baru lahir, ini gumantung tiang sepuh. Ya, maaf ya Pak, jangan salah terima ya, jangan salah menerima dalam saya menyampaikan ini. Kula niku mboten sengit, mboten kok tidak membolehkan, tidak. Kalau anak kecil, apalagi istri kayak bobot, itu dijak metu bengi, dijak ndelok tontonan-tontonan yang itu berbau tidak baik lah, pokoknya tidak baik dalam artian maksiat begitu. Itu nanti akan pengaruhnya besar sekali terhadap calon anaknya, ya. Jadi ya kalau paling tidak itu diajak sholawat, diajak ngaji, diajak kalau nangis itu biasanya dibacakan Quran, ada yang terus meneng, dicoba aja Pak. Putranya pernah kalau nangis dibacakan Quran meneng mboten Pak? Masalahnya jenengan lek maca ora apik maling. Dari mau capek mungkin anaknya meneng ya. Sholawat itu kalau anaknya nangis ya. Nanti kalau enggak ngerti ya seperti ada lagunya gitu Pak. Pernah mendengar ini? Orang tua tak mengharapkan balas budi atau balas jasa, asalkan dapat mandiri. Orang tua ucap syukur alhamdulillah. Enaknya dengan musik ya Mas ya. Ya, dengan musiknya Mas ya. Setelah ini nanti kita akhiri dengan doa dan dilanjutkan dengan potong rambut. Ya, seperti apa Mas lagunya? Sebenarnya orang tua itu tidak mengharapkan apa-apa. Ya. Kalau anaknya sudah mandiri, bekerja dan berbakti, atau dalam arti berbakti itu tidak harus memberikan uang yang banyak, tapi bisa merawat dan tidak menyakiti orang tua, itulah anak yang berhasil menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya. Orang tua tak mengharapkan balas budi atau balas jasa, asalkan dapat mandiri. Orang tua ucap syukur alhamdulillah. Tapi apa kenyataannya, anak manja salah pergaulan, dilarang malah melawan, dinasihati orang tua malah tertawa. Katanya belajar malah keluyuran, SPP 6 bulan kebobolan. Ingat masa depan, jangan dulu pacaran, malah nekat ngajak pergi tanpa pesan. Pun
tekan sementen mawon Pak. Ini menjadi peringatan Bapak Ibu datang kula panjenengan minangka tiyang sepuh, hati-hati dalam memilih teman, dalam bergaul, dalam mendidik anak, kata-kata dan yang lain sebagainya. Ini harus kita hati-hati. Kesimpulan Bapak Ibu, monggo kita butuh tadi apa untuk menjadikan anak yang saleh dan salehah? Butuh doa. Monggo nggih ampun kesupen donga Pak Bu. Syukur nek bar salat atau tadi hujan deras tadi waktu yang afdal untuk berdoa. Ya tadi saya bilang Mas Bowo ini rezeki panjenengan berdoa menjadi anak yang soleh di waktu hujan yang lebat tadi. Maka dalam hujan tadi kita juga sudah berdoa Allahumma shayyiban nafi'an, semoga hujan tadi itu bermanfaat buat kita. Doa. Dan kemudian yang kedua yang dibutuhkan adalah usaha, ikhtiar. Pietong giring anak menjadi anak yang baik itu harus ada usaha. Usahanya di doa ya diberikan contoh, diajak yang baik-baik, ini usaha. Setelah usaha apa yang kita lakukan karena anak ini merupakan titipan dari Allah, amanah Allah, maka kita terima dengan ikhlas. Umpamanya putranya kok kandani angel, ya terima dengan ikhlas karena titipan. Suatu ketika anak itu kan juga merupakan harta kita, ya, milik kita yang suatu ketika diambil oleh Allah, yang kita harus ikhlas. Makanya doa, ikhtiar, usaha atau ikhlas. Dan yang keempat adalah untuk memberikan menjadikan anak yang baik itu ternyata butuh sebuah ilmu Bapak, ilmu ya. Ilmunya bagaimana agar biar anak itu menjadi anak yang baik? Ya tentunya untuk bisa ngaji ya ilmunya harus dimasukkan ke TPA, ke pesantren. Kalau biar menjadi dokter ya sekolahnya harus diberikan ke kedokteran dan yang lain sebagainya. Maka Bapak Ibu yang sakit kula aturaken